atau bikin cerita yang bikin kita kayak speechless banget. Misal plot twistnya yang anjir gila gitu dulu gitu. Mungkin kita lurusin aja dulu ya kali ya. Kayak scriptwriter itu beda sama penulis Benar-benar. novelis atau kayak comic writer gitu, kayak beda lah. Apa namanya, walaupun halu tuh kelihatannya gampang gitu, tapi kayak Iya lagi. halu tuh ternyata susah gitu loh, karena kayak kalau halunya nggak masuk akal ya, iya kan, kalau menuangkannya nggak masuk akal gitu, jadinya ya udah halunya jadi halu doang gitu kan. Tapi kan halo semuanya. Gimana ya kabarnya hari ini? Semoga semuanya yang dengerin yang nonton video ini tetap dalam keadaan sehat, bahagia, happy, good mood. Pokoknya yang baik-baik aja lah ya. Selamat datang di apa ya namanya? Ngopi bareng Balkis dan Kayla. Hai all. Jadi di hari ini hari Senin tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari? Enggak, tanggal 10 Februari 2025. Kita bakal ngobrolin hal yang seru banget sih. ngobrolin apa Kak Belki? Gak seru doang ya menurut aku. Kayaknya obrolan kita hari ini bervalue sekali ya. Ada bobotnya lah minimal, gak ngalor ngidul banget. Gak kayak biasanya kita ngobrol kan. Kalau nggak ngomongin orang, ya ngomongin jokes receh yang nggak penting gitu ya. Ini penting harusnya. Jadi sebelum langsung ke topik utamanya, aku kenalin dulu dong, aku lagi sama siapa. Halo guys, aku Kayla. Aku temennya Balkis. Terus hari ini aku di sini mau ngobrolin tentang penulisan kreatif, tentang scriptwriting, tentang menulis dan segala macam tentang menulis. Pokoknya segala hal tentang tulis menulis ya. Tapi pernah nggak sih kayak dulu sebelum mulai menulis ngebayangin kayak gimana sih orang bisa nulis atau bikin cerita yang bikin kita kayak speechless banget. Misal plot twistnya yang anjir gila gitu. Gila ya gitu. Orang bisa kepikiran kayak gini atau kayak kok ini orang kreatif banget bisa bikin skrip film segini bikin kita keponya gitu. Kepikiran gak sih sebelum pernah? Ada sih, pasti kepikiran mah ya. Kayak aku juga sering baca buku yang kayak banyak alur cerita tuh rumit, atau kayak alur ceritanya tuh bener-bener susah ditebak gitu. Dan kayak aku juga kadang wondering sih gitu, kayak gimana ya kok mereka bisa sih punya imajinasi seluas itu, iya, terus sekeren itu gitu, sampai kayak orang tuh nggak nyangka loh bahwa kok bisa gitu. Betul. Dan apa namanya, sekarang gitu setelah aku sekarang lama-lama mungkin aku juga jadinya ingin juga kayak mereka gitu kan. Tapi ternyata nulis dengan imajinasi yang tinggi itu susah banget sih. Betul. Kayak apa namanya, walaupun halu tuh kelihatannya gampang gitu, tapi kayak iya lagi, halu tuh ternyata susah gitu loh, karena kayak kalau halunya nggak masuk akal ya, iya kan, kalau menuangkannya nggak masuk akal gitu, jadinya ya udah halunya jadi halu doang gitu kan. Tapi kan kalau misalnya penulis tuh halunya biasanya jadi sesuatu yang karya gitu. Jadi halunya tuh bukan cuma halu ya lah, halu di kepala doang atau kayak halu ngalor ngidul gitu loh. Malah jadi berbobot. Betul, malah jadi berbobot, dan kadang malah jadi suatu cerita atau jalan alur cerita yang bagus dengan plot yang keren gitu loh. Jadi pasti pernah lah sebelum jadi penulis dan segala macamnya sampai kayak sekarang tuh pasti pernah lah aku juga berpikir kayak gitu. Aku waktu itu pernah nonton film yang itu loh, yang Knives Out. Oh, itu kan itu aku suka banget filmnya sebenarnya. Kayak mungkin emang menurut orang kayak apa sih cuma gitu, tapi seru banget sih itu filmnya. Menurut aku sangat teka-tekinya gila banget. Iya gitu. Jadi kayak aku wondering kenapa dia bisa menulis cerita seperti itu, karena kayak wow, keren sih. Iya sih. Deserve all the awards ya aku mah. Gitu. Nah, buat kita kan tadi udah ngobrolin kayak ya banyak lah gitu karya-karya yang bikin kita amazed banget gitu ya. Nah, di balik semua cerita-cerita ini tuh ada sosok di belakangnya, yaitu sosok Kiris. Gila.
Sosok scriptwriter Iya. atau yang sering kita denger sih kayak ya penulis, novelis gitu ya yang ada di lingkungan kita. Kira-kira nih Kayla nih awal mulanya lebih terjun kemana dulu gitu? Mungkin kita lurusin aja dulu ya kali ya. Kayak scriptwriter itu beda sama penulis Benar-benar. novelis atau kayak comic writer gitu, kayak beda lah. Kalau scriptwriter itu biasanya lebih ke untuk skrip acara, kayak misalnya kita punya sebuah acara, misalnya podcast kayak gini, terus kita jadi Bikin. penulis skripnya tentang kayak gimana alur si acara ini berjalan tuh kita yang tentukan gitu. Terus gimana si talentnya ini harus gimmicknya kayak gimana gitu, atau kayak si hostnya harus gimmicknya gimana biar acaranya lebih menarik. Nah itu biasanya kita yang tentuin, atau mungkin biar para hostnya juga gak lupa nih kita sebenarnya inti acaranya tuh apa. Nah biasa sama scriptwriter. Tapi kalau misalnya sama novelis atau kayak writer yang suka nulis imajinasi gitu, kayak misalnya apa ya, penulis cerita gitu intinya, itu pasti beda. Karena kalau penulis cerita ya obviously menulis cerita gitu kan. Betul. Kayak menulis cerita yang dari otak gitu, maksudnya dari Menuangkan imajinasi aja. sendiri, menuangkan karya kita dari imajinasi sendiri kita ke dalam tulisan gitu. Sedangkan kalau scriptwriter kan emang gak dari imajinasi, Emang itu pekerjaan sih emang lebihnya. emang realita gitu, emang harus Betul. yang terjadi tuh emang kayak gitu. Sedangkan kalau penulisan kayak bebas mau terjadi atau enggak, Mood itu tetap aja, ada di kepala dia terserah doang dia. gitu. Iya. Gitu. Terus apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya awal mula Kayla mula ya? terjun ke dunia Awal mula. penulisan nih. Awal mula terjun ke dunia penulisan, kalau aku pribadi sih kayaknya aku emang udah suka nulis dari kecil. Bukan nulis sih, suka baca awalnya, suka baca baca nih awalnya. dari kecil banget. Karena dari kecil aku suka dibeliin buku cerita yang banyak Bobo. gambarnya. Bobo juga, Donald Duck, majalah Donald Duck, itu aku suka. Terus XY Kids, aku juga suka. Kalau misalnya ada yang anak-anak yang tahu ya, XY Kids itu ada. Terus Bobo, apalagi ya, pokoknya banyak lah majalah-majalah dulu yang kayak majalah ya iya, berarti dan kayak awalnya. koran anak kecil. Itu dulu aku suka dikasih sama mama papa aku, tuh suka dikasih koran buat anak kecil gitu yang ada komik kecilnya gitu, lucu deh. Nah terus dari situ aku sebenarnya mungkin aku juga belum bisa baca ya, karena kan waktu TK kan dikasihnya. Ternyata. Iya, misalnya waktu TK gitu, waktu kecil, atau kayak mungkin sebelum TK juga aku udah dikasih kayak gitu. Sebenarnya aku belum bisa baca, cuma Berarti lihat gambarnya ya gitu kan. awalnya. Terus kayak mungkin tertarik gitu kan sama gambarnya tuh, kayak oh lucu ya ada gambar, terus kayak gambarnya nyambung sama cerita-ceritanya gitu loh. Jadi kayak dari situ terus lama-lama kan aku bisa baca, baru tuh akhirnya karena bisa baca akhirnya jadi senang baca. Jadi karena memahami nih. iya, jadi memahami, oh ternyata ini maksudnya gini gitu, karena aku lama-lama udah bisa baca. Nah jadi mungkin awalnya tuh aku dari suka membaca dulu dari kecil, terus akhirnya makin gede makin suka baca. Dulu kalau misalnya kalian tahu ada KKPK. Oh my god. Itu aku ngoleksi banget. suka banget, ngoleksi banget. Sampai sekarang juga masih ada kok buku-buku KKPK aku, lengkap banget semuanya. Karena cinta banget aku sama KKPK. Aku suka sama Kak Fathia Izati ya. Kalau itu penulis legend banget waktu KKPK. Pasti yang fans KKPK pasti tahu kalau ada namanya Kak Fathia Izati. Dia tuh benar-benar penulisannya number one fan. Gue number one party anthemnya Kak Fathia Izati. Oh my god. Karena kan sebenarnya sebagus itu. Aku banyak banget buku-buku yang ditulis sama Kak Fathia Izati. Nah, nanti kalian bisa deh cari sendiri deh, pokoknya. Kalian di harus, sini nih ceritanya. Ya, tring gitu. Pokoknya tuh seru-seru banget. Terus nah dari situ dulu tuh KKPK masih murah di Gramedia, masih kayak sekarang mahal sih jujur guys. Kayak dulu tuh masih 25.000 mungkin 30.000 gitu lah. Jadi ibu aku tuh masih mampu beliin gitu kan, karena kayak sekarang masih murah gitu kan. Tapi kalau sekarang boncos karena mahal-mahal banget sekarang. Tapi jujur buku di Gramedia emang makin mahal sih guys. Jujur iya. Semuanya, dan termasuk KKPK juga masuk ke inflasi gitu. Padahal kan jujur sangat disayangkan gitu, karena buku tuh jendela dunia gitu. Jadi sangat disayangkan aja kalau buku-buku makin mahal, karena jadi nggak accessible itu. Iya, nggak accessible buat orang-orang gitu. Nah termasuk KKPK ini. Dulu tuh aku masih sering banget beli KKPK. Terus pasti tiap ke mall tuh pasti kita ke Gramedia terus beli KKPK minimal satu. Atau kayak satu, atau komik. Misalnya aku dulu suka komik Miko, tahu nggak? Komik Miko. Nah komik Miko tuh kan kayak komik Jepang terus lucu gitu, dan kayak harganya juga murah dulu komik Miko. 20 ribuan juga dan kayak gitu kan. Jadi aku suka. Terus nah dari situ tuh mulai develop kecintaan aku kepada dunia penulisan gitu, kayak dunia menulis dan segala macam. Awalnya mungkin dari suka baca ya, jadi jatuh cinta kepada dunia membaca gitu. Nah terus lama-lama karena aku suka baca, aku jadi penasaran kan, kayak gimana ya rasanya kok orang-orang ini penulis-penulis yang suka aku baca ini, kayak dari KKPK, dari komik Miko, kok kayak mereka kok bisa sih menciptakan sebuah
karya yang keren-keren gitu. Nah, aku juga jadinya termotivasi gitu loh kayak ingin Nulis juga. nyoba-nyoba gitu. Iya, nyoba-nyoba. Nah, terus dari situ aku mulai nyoba-nyoba nulis. Awalnya tuh aku ingat banget ya, aku waktu SD pernah nulis karena kan dulu aku belum punya laptop ya. Jadi cuma kakakku yang punya laptop. Terus laptopnya selalu dibawa sama kakakku. Jadi aku tiap menulis tuh aku punya satu buku, Diary. enggak, buku tulis, Binder. Oh, buku tulis gitu. Terus aku tuh nulis cerita di situ. Jadi aku tulis tangan guys bukunya. Dan itu satu buku tuh full gitu loh. Bisa. Aku nulis cerita di situ, bener-bener satu buku tulis kecil sih, bukan kecil Ya, untuk ukuran normal ya, bukan selayaknya yang box anak sih, bukan kecil yang box ya, sih, yang buku selayaknya. SD tau nggak yang Iya, segede gitu kan buat selayaknya anak yang SD. isi 36. Iya, yang isi segitu lah ya. Dan itu aku tulis sendiri, aku tulis tangan gitu loh sendiri. Jadi bener-bener satu buku tuh full. Nah, terus dari situ makin gede kan makin kayak akhirnya menemukan laptop. Menemukan Dikasih laptop. Enggak, bukan dikasih juga, masih punya kakakku. Jadi aku kayak Dipinjemin. ya aku minjem laptop gitu. Aku Ngetik minjem laptop, akhirnya, ngetik bisa. tuh akhirnya ngetik. Terus aku kayak suka bikin cerpen sendiri gitu, tapi nggak pernah aku terbitin ke siapa-siapa, kayak nggak pernah Dibaca aku, aja. iya, dibaca sendiri aja, terus aku print sendiri, terus aku baca sendiri gitu. Nggak pernah aku yang kayak coba terbitin ke apa penerbit gitu, aku nggak pernah karena malu sih sebenarnya. Jadi kayak itu sih mungkin salahnya, karena malu. Mungkin kalau misalnya nggak malu aku sekarang udah jadi Kak Fatia Izati 2.0 Berarti gitu. poin 1 nih. Iya, Nggak boleh malu nggak ya boleh buat mencoba ya. betul. Harus Nah, gitu. ya harus ya udahlah gitu. Nah, terus habis itu mulai dari nulis di laptop tuh udah mulai nulis banyak segala macam. Nah, orang tua aku tuh gak tahu kalau aku suka nulis. Jadi kayak mereka mikirnya aku main laptop cuma kayak ketik aja gitu, kayak biar kelihatan sibuk gitu kan. Padahal Sebenarnya menulis cerita gitu. Padahal memang sibuk. Nah, Oh my terus God. terus habis itu makin gede SMP kelas 2 kelas 3 gitu mulai tuh ada Wattpad. Aku mengenalkan aku pada punya Wattpad. HP ya. Sepupu aku kayak ini kamu kan suka nulis, nah, mulai tuh keluarga aku mulai tahu aku suka nulis. Aku juga nggak ngerti kenapa mereka bisa tahu. Terus sepupu aku mulai nih kayak ngasih tahu nih kayak ada Wattpad gitu. Terus kayak ini biasanya banyak penulis dari sini gini. Tertarik gitu kan, kayak this is so me gitu kan, kayak gue Sweet banget. as well. Lain kayak suit me as well gitu. Yes. Langsung kayak gue nggak bisa kalau hidup tanpa Wattpad gitu kan. Nah, dari Gue harus setelah menjadi part of sure terus kayak emang bener-bener aku harus menjadi part of Wattpad community gitu. Oh my langsung God. SMP tuh aku langsung bikin Wattpad. Nah, itu tuh aku konstan banget gitu bikin Wattpadnya. Jadi kayak emang bener-bener diseriusin sama aku tuh si Wattpad itu tuh. Awalnya emang gak ada yang baca gitu kan, kayak cuma, dan aku pun emang jujur aku gak berharap ada yang baca, karena emang kayak niatnya nggak emang untuk famous. ya emang untuk senang-senang aja Iya, gitu, emang untuk menuangkan menuangkan aja aja. gitu. Jadi kayak biar nggak dipendam sendiri gitu kan. Tapi surprisingly ternyata banyak yang baca gitu. Jadi nah, awalnya ada yang suka baca itu dari aku nulis. Kan waktu SMP kita cita-cita monyet gitu kan, Yes. cita-cita monkey gitu. Nah, dari situ terus dari situ Real story aku tuh, ya. iya, real story gitu kan. Tapi emang real story tuh emang kayaknya bener-bener ngena ya. Iya. Malah Aku kita kayak tulisnya kayak lancar gitu ya, karena jadi kayak tahu this is apa yang mau me gitu kan. ditulis ya. This is me gitu. Terus kayak aku nulis tuh gini-gini, terus ternyata banyak yang relate gitu loh. Kayak Kisah cintanya sama kisah ceritanya maksudnya. sama gitu. Ternyata emang suka di PHP-in juga Kalian gitu. gak sendirian. Gak sendiri ternyata. Nah, mulai banyak yang relate, terus banyak yang vote. Kalau kalian anak-anak Wattpad tau lah, di vote, dikasih bintang itu loh yang di vote. Komen, Terus bisa kayak, komen. iya, bisa komen. Terus banyak yang baca gitu. Kayak terakhir tuh aku ngecek kayaknya tahun 2022 apa 2023 Masih gitu. baru ya? Gak lama Baru, banget. dan masih ada akunnya sebenarnya, tapi nggak usah tahu lah. Oh malu. gak usah. Terus itu tuh pembacanya udah kayak 60 ribuan sekian gitu lah. Masih sampai Banyak sekarang kayaknya ya, ada pembaca baru. Mungkin ya itu udah jadul banget sih, tapi mungkin nggak tahu juga, aku nggak pernah buka lagi soalnya malu. Terus kayak mulai tuh dari situ 60 ribu mulai banyak banget yang baca. So kayak star syndrome sedikit gitu, Oh kayak my God. Kayak andai lo tahu gua Kayla gitu. I'm famous gitu kan. Iya, dan kayak di apa di Wattpad aku pun aku nggak pakai nama asli karena Iya. itu ya kayak I know. aku malu gitu, bukan karena emang aku tidak mencari fame in this industry gitu. Aku nggak mencari fame. Nah, terus mulai tuh lama-lama kan rame segala macem. Terus makin semangat tuh nulisnya, karena kalau misalnya di vote, Iyalah. di komen gitu kan, Iya, jadi iya. makin Disupport semangat gitu kan. nih. Karena merasa kayak gue disupport banget. Ada yang baca di gila. Gue punya banyak cerita fans, gue, bos. ide Gitu kan, gue, kayak, bos. right, kayak semua orang suka gue gitu. Terus kayak apa, aku langsung mulai mulai menulis cerita lain lah gitu. Ada nyamuk. Nggak apa. Dah. Nah, terus mulai banyak tuh yang request cerita lain gitu. Kayak Kak tolong dong mau Malah request. iya request cerita Berarti tentang ini, request ini. book lain ya? Iya, enggak, maksudnya genre lain gitu. Oh, Lebih ke genre genre lain. Kak, aku mau coba genre. Aku pernah nulis apa lagi ya? Drama sering, karena kan romance tuh emang
Kayak banget bro. Gue banget gitu. Aku tuh Hidup dia hopeless romantic banget. separuh dari Iya. drama hidup. Belah dada gue, ada apa di sini? Ada romansa di sini. Nah, ada romance. Nah, itu pernah. Terus kayaknya aku pernah nulis tentang komedi juga pernah. Iya, komedi pernah. Terus puisi-puisi gitu, Horor. kayak puisi singkat gitu. Pernah horor enggak? Karena aku nggak suka horor kebetulan. Tapi puisi singkat gitu aku pernah, dan aku jago dulu nulis puisi dulu tuh waktu SMP. Sering juara lomba puisi gitu kalau Kasmit. Gila. Kalau Kasmit tuh sering juara lomba puisi gitu. Hebat. Hebat. Terus nah, fun fact-nya waktu SMP tuh aku juga pernah kan udah mulai cinta-cintaan tuh. Terus misalnya mau monversary sih, bukan anniversary ya. Oh, monversary. Iya, monves gitu. Nah, teman-teman aku juga kayak tolong dong bikinin Oh my god, caption, gitu kan. joki. Kayak, tolong dong, iya joki, tapi nggak dibayar kan. Aku Wah, kayak aku suka rela. money oriented dulu mah, kayak ya Sok udah gitu aja, kan. gua mah Iya, bisa. gua bisa. Nah, terus mereka tuh kayak tolong dong bikinin Caption. puisi cinta. Puisi Cinta Oh, buat teman-teman, love buat letter pacar gitu aku. ya. Iya, buat pacar aku, love letter buat pacar aku. So kayak siap bang gitu. Gua Terus mati kayak, gua mah tinggal, kerjain. terus besoknya langsung jadi, langsung gitu kan. Terus caption juga, tolong bikinin caption. Kan dulu captionnya kayak ala-ala, tau lah yang kayak Kayak gue mau quotes ala-ala gitu. foto sama cowok gue bikinin Iya, atau caption pernah kayak gitu. fotonya selfie tapi captionnya kayak life is more than that atau apa gitu kan, kayak life is wonderful gitu atau Iya. apa gitu. Pokoknya berasa kayak bikinin caption gitu yang sebenarnya nggak nyambung sama fotonya sih gitu, cuman ya suka bikinin caption ke aku emang gitu. zamannya begitu. Iya, kayak tolong bikinin caption dong gitu. Nah, aku tuh selalu kayak iya karena aku merasa kayak I'm good at this gitu, kayak gue jago banget. Passion gue banget. Gue banget menulis caption, nulis puisi, my style. Call me. Call me aja gitu kan, langsung 1 BBM away karena dulu kan masih zaman BBM. Nah, terus abis itu dari situ udahlah, abis itu singkat cerita pokoknya Wattpad itu akhirnya meledak. Nah, dari situ lah aku kayak cinta nih akhirnya sama dunia. Ini masih SMP ya? Ini masih SMP, jadi SMP tuh aku udah famous banget guys. Gila gak guys? Guys, Yuki Kato kalah sama famousnya gue. Yuki Kato SMP udah setara Yuki Kato My Heart lah. bos. Baim yang wow. Baim gitu. Nggak kalah famous sama gue. Baim mah cuma ya Allah, tolong Baim ya Allah, famous gue menulis. Itu sebenarnya real talent guys. Gitu sih awal mula suka sama penulisan. Terus berarti si tulisan ini dilanjutin sampai SMA atau ya udah aja stuck Wattpadan di SMP? Kenapa? Lanjut nulis Wattpadnya. Aku sebenarnya nulis Wattpad itu berarti kayaknya kan sampai SMP kelas 3 deh. SMP kelas 3 terus atau mau SMA gitulah. Kayak lagi masa transisi dari SMP ke SMA. Karena lagi UN aja karena atau sebenarnya itu kadang satu emang lagi UN, kedua aku lama-lama ada writer's block. Jadi kalau misalnya penulis tuh biasanya ada writer's Kenapa block. itu? Writer's block tuh artinya kayak nggak punya inspirasi gitu, lagi nggak mood nulis, atau kayak lagi lagi buntu lah gitu. Ya lagi stuck. Nah, itu namanya writer's block. Nah, pasti setiap penulis pasti pernah lah ngerasain namanya writer's block gitu. Pasti kayak pernah kayak aduh, di mood sekarang mah ayo nama di mood gitu. Di mood kan. ya bahasanya. Di mood lah gitu kan, kayak aduh nggak mood nih nulis gitu. Nah, aku tuh lagi ada di fase itu, pernah juga di fase itu karena dulu juga waktu SMP mau SMA tuh kan keluarga aku suka nanya kan kayak nanti kamu mau jadi apa gitu. Terus aku suka kayak mau jadi penulis gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang masih kayak mengira bahwa kayak penulis mah kerjaannya gajinya kecil gak menghasilkan gitu-gitu. Tapi nah, mungkin dari situ juga ya jadinya aku kayak di mood tuh gara-gara itu juga, karena kayak tidak merasa disupport gitu kan. Iya, merasa disepelekan gitu kan. Akhirnya kayak merasa kayak ya udahlah gitu, ngapain nulis gitu kan, karena kayak iya bener juga sih gitu. Padahal mungkin waktu SMP mah kita nggak money oriented gitu. Aku pribadi sih ya, aku nggak money oriented waktu SMP gitu, masih kayak mikirnya masih kayak oh ya udah ini have fun aja untuk aku mengeluarkan imajinasi aku gitu. Emang usianya yang lagi seneng-senengnya aja untuk mengikuti passion gitu. Tapi emang ada beberapa kata-kata dari orang-orang yang gak support, jadinya bikin aku jadinya di mood gitu. Nah, akhirnya dari di mood itu jadi akhirnya aku kayak ya udah deh, kayaknya gue harus stop di sini. Iya, ini si Wattpad itu aku tinggalkan aja karena kayak udah gitu. Padahal sebenarnya masih ada kayak cerita yang ongoing, harusnya masih ada sih, dan berarti nggak dilanjutin ya sampai sekarang, maaf ya. HP bejir. Berarti nggak pernah dilanjutkan sampai sekarang. Jadi kalau saya masih ada yang nungguin, kayak akunya udah up soalnya.
Udah lupa dia Udah sama lupa, ceritanya. iya. Iya. Entah kisah romansa Entah yang kisah sama romansa siapa yang itu. iya, sama siapa yang saya stop gitu, tapi adalah pokoknya. Gitu. Nah, di SMA nih masih terjun nggak sih di dunia penulisan atau kayak ya udah enjoy di SMA aja gitu, udah nggak? Nah, ini tuh kalau di SMA udah enggak tuh. Kalau di SMA karena mungkin aku udah mulai menginjak dewasa yang kayak Oh my god. cringe, writing is cringe gitu kan. Kayak aku jadi Dan nyadar kayak kayaknya Kayak- gue nulis Wattpad gue enggak deh. nulis kayak anak Enggak cowok deh. gitu kan, kayak yang lain tuh kayak bos kagak ada yang nulis Wattpad mungkin Kayak ada yang lain kayak berasa K-popers wibu yang ngopi, suka K-pop, suka nulis apa, mau jadi apa gitu kan. Jadi kayak akhirnya aku kayak udahlah ditinggalkan tuh SMA, jadi aku nggak nulis selama sama SMA. sekali 3 tahun. Enggak, aku bener-bener nggak bikin cerita, enggak bikin puisi, enggak, pokoknya aku meninggalkan dunia menulis lah gitu, karena mungkin kejenuhan juga mungkin. Jenuh karena dari SMP-nya aku nge-push diri aku sendiri buat kayak Nulis. nulis. Jadi sekarang pas SMA lama-lama udah kayak capek lepas gitu. Ya gitu. mungkin itu saatnya untuk rehat aja sebenarnya. Betul. Berarti kembali lagi di dunia penulisan waktu kuliah. Waktu kuliah, iya bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang gitu, kuliah. Nah, tapi kan karena aku kenal Kayla dari kuliah ya, dan seperti yang kita tahu, sekarang Kayla jadi scriptwriter, guys. Jadi Kayla tuh scriptwriter buat bikin caption dan konten di follow ya di @square1id. Di sini IG-nya. Nah, Kayla tuh scriptwriter di sini, bisa kalian cek caption-caption yang menarik di sini. Itu Kayla guys yang buat. Nah, gimana sih Kay awal mula terjun as scriptwriter di sini? Awal mula terjun sebenarnya karena ditunjuk aja sih. Kayak Iya lagi. ya udah kayak gitu. Mungkin karena mereka saw the potential gitu. Mereka melihat potensi aku. Kayaknya kalau bisa nih menulis, karena kan aku dulu pernah broadcast kan. Jadi kayak Iya. aku bikin semua konten aku tuh from scratch sendiri gitu, kayak dari Script. skripnya, dari konsep acaranya kayak gimana, terus Eksekusi eksekusinya sendiri. juga sendiri, terus editingnya nggak sendiri sih, tapi kayak editing cover si podcastnya itu sama aku, nama podcast sama aku gitu. Jadi kayak Take sendiri iya, ya. mungkin akhirnya mereka kayak melihat potensi aku untuk kayaknya ini bisa nih, karena walaupun aku sudah meninggalkan dunia penulisan itu, tapi jujur karena kayak masih ada masih ada muscle memorinya gitu, masih ada sisa-sisa talent aku Masih dalam ada nulis benang gitu. merahnya. Iya, masih ada walaupun kayak udah lupa gitu, tapi kayak sebenarnya potensi aku tuh masih ada gitu, cuma aku tinggalkan. Jadi kayak sebenarnya pas digali lagi aku Masih masih bisa. ada. Ya, aku masih bisa, dan aku masih ada gitu potensinya untuk kembali menulis gitu. Nah, jadi akhirnya aku sekarang aku lebih ke content writing atau kayak copywriter gitu. Karena kan sama-sama basicnya menulis gitu kan, dan I'm good at writing gitu. Jadi kayak itu sih hal yang bisa aku lakukan untuk kayak, mungkin kan masalahnya sekarang udah dewasa ya gitu kan. Jadi kayak kita mungkin lebih condong ke kayak apa ya, pekerjaan menulis yang juga bisa digunakan untuk kerja gitu kan. Kayak apa yang bisa digunakan untuk kayak menghasilkan duit gitu, karena sekarang udah money oriented. Dulu mah suruh bikin love letter gitu kan. Kalau sekarang mah udah kayak aduh, kayaknya nggak ada benefitnya deh. udah gitu minimal gitu. Nah, mungkin sekarang aku jadinya terjun ke scriptwriter atau kayak penulisan skrip itu tuh dari kuliah, karena Maba ya? Iya sih, dari maba karena aku tuh ternyata menemukan diriku masih mencintai menulis, tapi aku masih belum tahu mulai dari mana gitu. Jadi kita mulai dari script writing aja, karena mungkin script writing agak lebih ringan gitu daripada menulis cerita yang harus aku plot di otak aku sendiri, terus kayak gimana pikir endingnya. Betul. Jadi ini masih masa transisi lagi lah, dari aku yang dulunya cinta banget menulis imajinasi, terus sekarang aku jadi menulis ke realita. Siapa tahu dari menulis realita ini otak aku tuh kayak bisa terpancing lagi untuk menulis kayak dulu lagi gitu. Karena sebenarnya aku kangen sih untuk nulis cerita-cerita. Ya jujur, karena I miss my old brain. Tapi kenapa kayak gak dilanjutin buat penulisan kayak cerita gitu-gitunya? Karena itu tadi sebenarnya karena omongan yang tadi aku bilang, yang kayak penulis nggak ngasilin duit gitu kan. Jadi kayak
akunya juga jadinya ya di mode itu loh, kayak tapi bener ya emang omongan orang itu sangat mempengaruhi. Bener Apalagi lagi. mungkin waktu kecil ya, mungkin kalau udah gede kita udah bisa memfilter, tapi kalau masih kecil kayak we don't know any better gitu, jadi kayak masih belum ngerti lah Gak gitu, tahu lah mana. nggak tahu mana yang benar mana yang salah dan mana yang masuk akal dan mana yang enggak gitu kan. Kita mah taunya disupport berarti seneng gitu Iya. kan. Nah mungkin ketika nggak disupport itu waktu kecil jadi akhirnya kayak iya deh kayaknya bener gitu, jadi kayak tertanam di otak aku sendiri gitu loh sebenarnya. Jadi ya pelajarannya adalah jangan ngomong sembarangan guys kalau sama anak kecil. Di filter ya. Dukung aja karena Jangan we never- sepelein deh. betul, we never know, karena bos Raditya Dika emang sekarang miskin Kaya, dia gila. menulis, padahal dia Bener. menulis. Komika dia nulis skrip. Betul. Kak Fathia Izati Latihan lagi guys. sekarang gue masih cinta sama dia sampai sekarang bos gitu. Tapi kan kalau seperti yang tadi udah di-mention ya, masih banyak nih yang komen gitu di cerita Kayla, kayak yang ngedukung lah gitu Kayla as penulis. Emang itu nggak menjadikan motivasi buat Kayla sendiri? Itu menjadikan motivasi, tapi mungkin karena itu juga stranger gitu ya, kayak orang yang aku nggak kenal, jadi mungkin omongannya nggak terlalu sepengaruh itu di nyampe. otak aku. Iya, tapi kan karena mungkin kalau dari omongan keluarga tuh aku mikirnya kayak Hidup bareng gitu mereka kan. tuh mereka tuh yang kayak the one I look up to in my life gitu, kayak aku akan selalu melihat mereka sebagai sosok yang bakalan aku contek gitu terus-terusan. Makanya kayak ketika mereka ngomong kayak gitu, mungkin jadinya aku kayak Beneran berarti hati mungkin, banget. iya mungkin menurut mereka emang kayak gitu, berarti emang gak gitu gitu. Padahal kan belum tentu juga yang mereka Iya. omongin benar gitu. Jadi kembali lagi emang kalau ngomong sama anak kecil itu harus difilter guys. Gitu sih. Ya. Nah, kayak ngomong-ngomong tentang skrip nih, gimana sih cara nentuin skrip yang menarik gitu, yang kayak audiens tuh gak akan boring? Karena apa ya, aku pun sebagai mahasiswa kan sering ikut kayak seminar atau acara-acara yang banyak public speakingnya lah, dan aku tuh melihat si pembicaranya kayak bosen banget, ngantuk, bikin gak mau ngedengerin, sedangkan topik yang dia bawain tuh seru gitu. Seru sebenarnya. Tapi cara penyampaiannya menurut aku kurang. Tahukah itu karena memang penyampaiannya kurang atau skripnya yang kurang? Gimana sih caranya supaya pembawaannya tuh menarik gitu? Kayaknya itu menurut aku emang kamunya aja sih yang bosenan. Gak bercanda. Oh my god. Bercanda. Menurut aku sih mungkin kunci utamanya adalah kita harus tahu dulu publik kita itu siapa gitu. Kayak kita tuh mau ngomong ini tuh ke siapa gitu, kayak target audiens kita tuh siapa. Karena kalau misalnya target audiens kita anak muda tapi dikasihnya orang tua kan nggak masuk ya gitu, kayak Iya lagi. maksudnya iya kan, Beda kayak, gen. satu beda gen, dua kayak mungkin beda humor, karena kan generasi terdahulu sama generasi sekarang yang kita tuh kayak beda lah. Pasti semuanya perbedaan humor, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara berbicara itu pasti bakalan beda banget. Dan mungkin ada juga kan yang kayak kalau harus tua harus lebih sopan gitu, jadi kitanya agak jadi segan gitu. Lagi. Ya. Nah jadi mungkin kunci utamanya pertama itu adalah tahu dulu target audiens kita siapa. Terus yang kedua mungkin harus, kita sebagai penulis juga kan emang harus kreatif juga gitu kan. Emang kita tuh pasti dituntut untuk kreatif, akan selalu dituntut untuk kreatif. Of course. Betul. Nah jadi kita harus pinter-pinter aja nih, kayak ngelihat apa nih yang lagi hype atau apa yang lagi seru sekarang gitu, yang kayak orang-orang tuh lagi ngomongin gitu. Jadi ketika kita ngomongin topik ini tuh pasti jadinya relevan untuk anak-anak yang untuk apa yang lagi orang-orang ngomongin sekarang gitu. Jadi nggak yang kayak udah jadul terus kita masih omongin basi banget jokesnya gitu. Iya. Nah terus apalagi dengan dengan isi konten yang sebenarnya bermanfaat, tapi kalau dibawain sama orang yang salah jadinya itu tadi kan, jadinya boring. Padahal mungkin sebenarnya kita ingin tahu kok sebenarnya tentang si konten ini tuh apa maksudnya, tapi karena orangnya boring jadi malas nontonnya gitu. Nah jadi mungkin juga kita juga sebagai scriptwriter juga harus tahu gimana cara menggait orang-orang, menggait audiens untuk kayak attention ke kita gitu. Gimana caranya, kayak mungkin misalnya dari penulisan skripnya yang kayak harus catchy, atau kayak mungkin nama programnya harus catchy, kayak yang gampang diingat mungkin, atau kayak gampang nempel di otak orang gitu. Jadi orang kayak pas acara ini disebut tuh langsung kayak oh si ini gitu. Jadi kita sebagai scriptwriter juga harus punya ciri khas tersendiri sih, itu menurutku. Gitu. Oke, tadi kan Kayla mention juga apa sih writer block ya? Writer's block. Writer blocks. Gimana sih Kay caranya menangani kalau kita sebagai seorang penulis lagi kena writer blocks? Writer blocks. Yes, block blast. Yes. Kok itu sih?
Kalau menurut aku sih caranya menanggulangi si writer's block itu waktu aku nulis Terkena dulu ya. waktu aku terkena star syndrome itu. Waktu aku terkena star syndrome Lagi itu. famous-famousnya. Iya, lagi famous-famousnya mungkin dulu aku pernah baca juga sih gimana cara menangani itu, dan sebenarnya tips yang paling mujarab adalah emang istirahat dulu sih. Oh, Karena mungkin Gak boleh dipaksa ya. iya, mungkin kayak writer's block itu tuh tanda bahwa kita tuh capek sebenarnya. Kayak mungkin kita tuh otak kita tuh kayak aduh Di-push panas gitu banget. ya, capek gitu, ingin istirahat dulu gitu. Jadi it's okay to take a break gitu, kayak nggak ada yang salah dengan istirahat dulu sebentar gitu, karena dengan istirahat aku yakin bakalan lebih banyak ide-ide keluar yang lebih fresh, lebih bagus, lebih keren daripada kita push Maksa. diri kita untuk maksa kayak harus sekarang gitu, karena kalau dipaksa juga pasti hasilnya bakalan jelek gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita berhenti dulu mungkin aja hasilnya bakalan lebih bagus atau lebih fresh, lebih karena kita bakalan punya sudut pandang baru tentang sesuatu kalau kita stop dulu Rehat. gitu ya, kita rehat dulu, pasti kita jadinya lebih tenang, Lebih bisa dingin mikir, ya. lebih dingin, lebih adem gitu, jadi mikirnya lebih jernih gitu, karena karena kejernihan dalam berpikir tuh penting banget gitu untuk supaya otak kita nggak ruwet jadi mikirnya gitu. Iya lagi. Iya, jadi biar otak kita tuh satu jalan gitu, ngerti nggak ada yang Bercabang, gila. pusing kalau misalnya kayak gitu, kita Overthinking. juga overthinking jadinya apa, tulisannya beres nggak, enggak, Jelek jadinya iya. apa, jelek iya, nggak selesai iya, pusing iya kitanya, jadi kan Negatif. hasilnya gitu. Jadi mungkin menurut aku hasil yang paling apa ya, yang paling utama itu adalah dengan cara Istirahat, take a break. take a break. Dan yang kedua mungkin dengan cara kayak banyakin referensi baru, misalnya baca-baca lagi. Mungkin kita bosan nih, misalnya kita lagi nulis romance, mungkin saja kita sebenarnya bosan sama romance itu, kayak udah gak mau romance lagi, kita tuh gak mau udahan. Iya, kalau kata rumah sakit mah gak mau cinta-cintaan dulu gitu. Jadi kayak ingin yang lain, mungkin sebenarnya otak kita lagi pingin nulis detektif gitu ya, udah mungkin coba pengen yang misterius gitu, siapa tahu gitu, atau pengen teka-teki gitu kan, mungkin aja gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mencoba genre baru atau cara baru dalam menulis untuk lebih mengerti diri kita sendiri gitu, dan lebih mengerti sebenarnya kita lagi inginnya apa, sebenarnya kita lagi terinspirasi dari apa, iya maunya kemana gitu, biar kita juga jadinya sama-sama enak gitu, kayak otak kita enak, tangan kita enak, mata kita enak, hasilnya enak, orang yang mantap, enak, iya tahu. Nah tapi kan apa ya, tadi tuh bilang kalau harus take a break dulu, harus istirahat dulu kan. Tapi kan semisalnya scriptwriter ini udah as job ya, udah sebagai pekerjaan. Gak mungkin kan kita kerja tanpa deadline dan tanpa tekanan. Gimana sih kayak rasanya gitu? Lagi stuck-stucknya tapi kayak caption, kayak ini. Nah, harus gimana sih kayak relate banget. Kasihan banget guys, kita tuh kejar tayang selama ini. Tapi menurutku apa namanya itu pendewasaan gitu ya, karena pasti adulting pasti ada deadline yang harus kita kejar gitu memang. Nah kadang emang mungkin ada saatnya kita emang harus push ourselves gitu, emang harus dipaksa tuh, emang kadang harus ada gitu. Justru kalau nyantai-nyantai mungkin jadinya kita jadi ke belakang gitu, jadi tinggal gitu. Jadi mungkin kadang emang push ourselves itu perlu, tapi make sure setelah kita nge-push diri kita sendiri secara berat itu, setelah itu semua kerjaannya selesai, ya udah berarti kita saatnya untuk istirahat dulu. Iya, lega, istirahat dulu, tenang dulu gitu. Jadi atau kalau misalnya emang lagi stuck banget tapi emang butuh referensi banget, ya it's okay gitu loh, kayak lihat referensi lain di yang lainnya gitu, untuk bikin kalian tuh terinspirasi lagi gitu. Nggak semuanya harus dibikin dari scratch gitu, kayak karena kan namanya seni itu kayak udah nggak ada yang original ya, kalau kata orang mas, sekarang udah nggak ada yang original. Jadi pasti it's a copy from everything else in the world gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kok untuk ATM gitu kan, amati tiru, modifikasi gitu. Tapi kan kita bisa modifikasi penulisan kita sebelumnya juga kan ya. Jadi nggak selalu punya orang. Betul, nggak harus dari orang. Misalnya kita dulu ternyata gue bagus juga nulis gini, udahlah kita kayak gini aja gitu. Gue modifikasi aja dah gitu. Iya, tetap original. Tapi yang nggak dibolehin itu amati tiru plek-ketiplek gitu. Itu baru nggak boleh. Harus ATP nggak boleh. Betul, nggak boleh. Harus make sure bahwa kayak make sure bahwa yang kita copy tuh tetap beda gitu dari yang kita bikin gitu, karena nggak ada hasil yang bagus dari menjiplak karya orang. Berarti guys, inspirasi aja sih ya, sekedar inspirasi. Harus mencari inspirasinya lebih luas lagi aja sih gitu. Oke, sama aku mau nanya lagi, gimana sih caranya dapetin ide-ide yang fresh gitu? Karena kan susah banget ya menurut aku cari ide-ide yang fresh. Susah. Entah itu dari topiknya yang menarik atau penulisan katanya yang menarik yang bikin orang tuh kayak
oh ya ini seru nih buat Hmm. diikuti gitu. Itu gimana sih? Kalau mencari ide-ide kreatif, kalau aku pribadi sih biasanya teknologi sekarang tuh emang udah canggih-canggih ya. Jadi kayak aku selalu kayak buka Pinterest, itu bisa membantu banget sih. Kalau aku buka Pinterest tuh membantu banget. Berarti Pinterest kamu isinya quotes, Iya, quotes, kata-kata. kata-kata, misalnya aku lagi misalnya mau nulis apa ya, konten aku misalnya hari ini moodnya lebih kayak ceria atau mungkin misalnya lebih sedih gitu. Pasti aku kayak baca-baca quotes sedih gitu loh di Pinterest gitu, kayak kira-kira apa ya yang relate sama apa yang mau aku tulis gitu. Misalnya ada nih satu relate, oh langsung nih aku dari satu kata itu aku bisa Dikembangin. kembangin kayak gimana. Nah, jadi aku itu kembangin sendiri gitu. Atau mungkin eh kayak penggunaan AI. Ini jujur ya, aku juga pasti pernah lah pakai AI gitu ya. Karena emang kita udah nggak bisa Gak bisa lepas dari AI. pinter gitu kan. Tapi jangan sampai mikir Over. kayak Segala AI bisa tuh lebih- dihandle AI sama tuh lebih pintar AI. dari kita, karena enggak guys. Kita tuh justru jauh lebih pintar daripada AI. Aku percaya itu banget. Karena aku tuh kalau lihat AI, aku tuh nggak pernah yang kayak ngejiplak 100% gitu. Aku paling kalau lihat AI itu kayak hanya untuk referensi aku, kayak kayak ke Pinterest gitu loh. Bedanya ini kayak AI aja biar langsung straightforward gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat AI itu kayak cuma untuk referensi banget gitu, nggak pernah aku plek ketiplek jiplak gitu, karena aku tahu juga AI itu nggak sepinter itu gitu. Kayak aku masih lebih pintar dari AI, ini jujur aja ya, kita buka-bukaan aja kias gitu. Jadi kayak kalau bikin quotes gitu atau bikin caption, aku nggak pernah pakai AI gitu. Jadi kayak From scratch ya from guys. scratch kalau Sumpah aku itu. lihat kok itu. Thank you, thank you. Real life. Thank you ya, real life kan. Kayak aku tiba-tiba diem gitu ngetik-ngetik tuh sebenarnya aku bikin caption gitu. Tapi sumpah aku juga awalnya tuh ngira Kayla tuh pakai AI pada awalnya. Karena kayak oh my god, masa sih bisa secepat itu? Karena kan kita di industri kita tuh ada yang namanya upload feeds tentang Mendadak, news, tentang iya. berita yang lagi hit waktu saat itu juga, dan Kayla tuh Harus dalam dadakan. keadaan apapun di tag mau gak mau dia tuh harus bikin caption pada saat itu. Dan aku tuh mikir paling GPT apa sih susahnya handle sama orang lain. Tapi ternyata waktu aku bikin caption bareng Kayla tuh bikinnya emang langsung ngetik saat itu juga. Kita lagi manggung, nonton panggung ya waktu itu, lagi nonton panggung, orang nyanyi dia ngetik ngapain sih dia orang lagi long text apa ngapain ngintip, bikin caption, gila. Iya, masih karena- bisa kerja. Betul, karena kayak aku yakin juga ya, kayak walaupun AI ini pinter, tapi ada satu hal yang nggak bisa AI imitasi dari Tetap kita, yaitu harus ciri khas sama kita sendiri ya. Iya, ciri khas kita. Karena the way aku nulis caption sama the way AI nulis caption, atau the way Pasti bakal Balkis beda. nulis caption, itu pasti bakalan beda kok, kelihatan banget pasti bedanya. Kayak dari tata bahasanya atau dari pakai emoticonnya apa gitu, pasti bakal kerasa banget lah gitu tentang perbedaan itu. Makanya aku mencoba untuk kayak keep it authentic gitu loh. Jadi kayak aku mencoba untuk selalu bikin from scratch, dan alhamdulillah sih selalu bisa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Sama paling kendala kayak yang dihadapi ini ya dari saat menjadi entah penulis atau seorang scriptwriter, itu apa sih kendala yang bikin ini susah nih gitu untuk dihadapi? Iya ya, kendala ya. Paling kalau kendala sih ketika pas aku misalnya aku harus menulis sesuatu yang bukan ranah aku gitu. Misalnya aku nggak ngerti nih tentang topik Contohnya ini, aku harus apa ya? Misalnya contohnya kayak aku harus bikin podcast misalnya, tapi si skripnya tuh tentang politik gitu misalnya. Kan makanya aku tahu gitu, tapi aku nggak semendalami itu kan. Jadi kayak bingung nih, kayak aku harus ngapain ya gitu. Itu susah sih, karena berarti mungkin aku harus keluar banyak lagi referensinya, lebih banyak cari referensi tentang ini itu gitu, harus buka Twitter lebih banyak gitu, karena kan di Twitter banyak tentang politik kan, gitu. Kalau Asbun nanti kena lagi, ya kan, nanti blunder dimarahin gitu, nanti gue yang kena gitu. Jadi feedbacknya jelek. Iya, feedbacknya jelek. Terus mungkin harus ngobrol sama orang-orang yang lebih mengerti gitu, biar ada ada sudut pandang baru tentang hal yang harus aku tulis gitu. Walaupun misalnya aku nggak ngerti gitu tentang ini, tapi mau nggak mau harus ngerti gitu kan. Jadi kayak mungkin dari situ sih, itu struggle pertama. Struggle kedua mungkin ketika pas aku itu yang kayak writer's block tadi, aku lagi nggak lagi di mood gitu, tapi harus nulis gitu. Jadi kayak sebenarnya malas banget sih kalau misalnya aku lagi malas nulis, disuruh nulis tuh diem dong diem gitu. nggak gitu, kayak Semuanya diam. Semua gue gitu, kayak semua diem gitu, kayak bisa nggak jangan gue dulu gitu. Banyak loh orang-orang di sini yang bisa menulis, kan cuma gue gitu. Tapi kayak at the same time aku juga senang sih, karena kayak dibutuhkan sekali. Iya, mungkin aku dibutuhkan gitu, karena berarti job writer itu nggak gampang guys. Jadi kayak mungkin job writer itu sebenarnya sulit gitu, dan butuh orang yang kompeten dalam hal itu, dan mungkin aku consider kompeten dalam bidang itu gitu. Jadi terima kasih, itu salah satu
kebanggaan juga sih gitu. Karena Proud of you. iya, kayak aku merasa berarti nggak semua orang bisa menulis gitu. Iya Padahal dong. dari dulu aku berpikir bahwa setiap orang suka menulis, Iya. bisa menulis gitu. Kayak dulu aku I spend my life thinking I'm stupid gitu loh. Kayak serius kayak dari kecil tuh Kenapa? bikinnya aku karena aku nggak bisa matematika. Oh, jadi kamu Iya, ngiranya sedangkan standar kepintaran betul. adalah bisa berhitung. Karena dari dulu kita diajarinnya gitu kan. Iya, Kayak Sakti. kalau bodoh matematika berarti ya udah bodoh aja, Iya. nggak pinter gitu. Jadi dulu waktu kecil aku emang mikirnya aku bodoh gitu kayak. Terus kalau misalnya orang nanya kamu bisa ngapain, aku bisa nulis. Terus kayak Apaan oke, sih? gitu Apaan kayak sih? not really impressive but sure gitu. Tapi Iya. kayak sekarang dipikir-pikir lu bisa nggak nulis kerja yang kayak gitu? Nggak bisa. Gue mah bisa nulis. Nggak bisa gitu loh kayak. Tapi ternyata emang pekerjaan nulis itu masih dibutuhkan kok sampai sekarang gitu. Jangan takut. Justru kataku sampai masa depan sih pasti Iya. gak akan hilang. Iya, walaupun udah ada chat GPT dan segala macam, menulis Tetep pakai hati beda, manusia tuh beda. bakalan butuh gitu karena kita tuh punya perasaan, robot tuh nggak punya gitu. Jadi kayak AI we itu need that gak feelings. merasakan. Right, we need that feelings gitu loh, authentic feelings from human, connection from humans gitu. Jadi ya gitulah, aku struggle itu aku hadapi dengan senang aja sih karena kayak ya udah, walaupun struggling tapi at least aku tahu bahwa aku masih dibutuhkan di industri ini. Betul. Arya ini udah berapa menit? Kayaknya udah lebih deh. Kita udah tenang aja. Tuh udah 40 menit. Udah? Mau diudahin? Mau ngobrol lagi, Kai? Bebas lah kan kamu yang punya acara depan. Lagi atau udah? Bebas, gimana caranya? Tuh dia mah kayak gitu. Minimal 30 menit. Iya, minimal. Maksimal Gak ada. Mau 5 jam juga ayo nggak puasa. terserah. Tapi kalau mau udah. Ya udah. Udah, ini kita tutup ya. Closing Bentar dulu closing. Bridging closingnya dulu dong. Iya, Sakana tuh gak mau ditonton. Produser sih. Joko Anwar kah dik? Terelie. Oh, iya siap. Nah, mungkin itu sih tadi pembahasan yang kita obrolin tentang dunia scriptwriting dan penulisan. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Buat kayak ada kata-kata nggak sih buat teman-teman yang nonton, teman-teman yang nonton, dia tuh mau masuk ke dunia penulisan, tapi kayak tadi kayak nggak mau apaan sih gue nih freak nih nulis Wattpad, nulis AU, gue nih freak, gue nggak mau kayak gitu. Kok dari hati banget sih kak, maaf nih. Kok dari hati banget nih. Saya emang nggak kayak gitu, Oh, maaf aja. Well, kalau dari aku sih kasih pahamnya sih kayak kita harus pertama-tama harus mencoba aja sih guys, kayak jangan takut untuk mencoba tuh benar gitu, walaupun kedengarannya kayak klise gitu, kayak apa sih yang Semua orang yang old sukses school pasti banget ngomong kayak gitu. pasti ngomong kayak gitu, padahal tapi emang bener juga sih gitu, kayak emang jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kita takut mencoba dari awal, terus gimana kita tahu bahwa kita bisa atau enggak gitu. Kalau nggak bisa ya udah tinggalin aja gitu, nggak usah takut. At least mencoba. Coba kalau bisa lanjutin, kalau nggak bisa ya udah tinggalin aja. Passion ya, Nggak usah udah pressure, nyoba yang lain. Gak usah nge-press diri sendiri kayak harus bisa, nggak perlu. Bos, di dunia ini ngejar apa sih? Oh, ini bukan matematika. Kak, dunia ini terlalu complicated lah, kayak terlalu singkat untuk ngejar sesuatu. yang kita nggak bisa atau kita nggak passion di situ gitu, terlalu menyedihkan lah untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kayak mencoba aja sih, Let it flow aja. let it flow aja. Terus kalau misalnya emang ingin jadi penulis, kalian udah tahu nih kayak aku punya nih passion untuk bisa menulis, ya udah cobain aja gitu. Kayak kalau misalnya udah tahu udah punya passion, cobain aja. Kalau misalnya nanti ada yang kayak bilang kayak freak, kayak kutu buku Tapi sumpah itu gitu kan, bikin down, orang nggak mau banget. memang bikin down, tapi kayak Sumpah. nggak apa, mungkin emang bikin down sekali 2 kali, sehari 2 hari gitu. Emang kita harus menghadapi fase itu ya. Kita emang harus menghadapi fase itu. Emang kayaknya emang penulis harus menghadapi fase itu guys, karena emang kita tuh Sumpah, jatuh bangun. dipandang kayak ya apa sih, so pinter gitu, kayak pasti pernah lah Ya, pasti bilang kayak pinter sih ya, nerd. gitu kan. Iya kayak nerd banget, jijik gitu kan, kayak Iya, pasti disgusting as iya fuck. pasti kayak sukanya kumpul sama orang-orang cupu gitu kan, kayak pasti sebenarnya kayak pakai kacamataan terus, pasti matanya beler pas dibuka gitu kan. Pasti juling. Iya pasti juling karena suka baca buku gitu. Tapi guys, sebenarnya kayak embrace it lah gitu, kayak kenapa emang kalau mata kita juling pas buka kacamata, kenapa? Berarti bagus dong, berarti kita senang membaca. Orang yang senang membaca itu pinter guys, kalian harus tanamkan itu. FYI. Who cares if we're nerd, kayak kita pinter gitu coy, kayak udahlah tenang aja gitu. Karena nggak semua orang bisa mencurahkan isi pikiran ke kata-kata, dan itu susah banget Iya sih. lagi, Aku bener merasa banget. itu susah banget gitu. Setuju. Karena apa yang ada di otak kita tuh kayak kadang kita tuh bisa berpikir kayak gitu, tapi kita nggak bisa ngejelasinnya. Nah itu yang kita punya gitu, itu skill yang kita punya, yaitu kita bisa
menuangkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam kata-kata, dan itu termasuk ke dalam intelligence juga gitu. Jadi nggak selamanya intelligence tentang matematika, tentang Belajar, data yang udah ada belajar. gitu kayak, tapi bisa juga tentang kayak experiment things in life gitu kayak Ya. itu tuh kayak itu juga termasuk kepintaran gitu. Jadi kalian harus pede aja dengan apa yang kalian punya, kepintaran apapun yang kalian punya, entah itu menulis, entah itu membaca gitu kayak apa namanya, jangan juga kemakan pikiran kemakan omongan orang gitu. Iya. Kayak yang tadi aku kan kayak diomongin sama keluarga kayak mau jadi apa gitu, siapa tahu jadi penulis di New York Times, Siapa tahu jadi Kafatia. kayak Fatia Izati Ada yang siapa tahu betul, atau siapa tahu jadi kayak penulis di mana ya, penulis komika-komika keren yang sekarang kayak Raditya Dika. kan emang sekarang dia susah hidupnya, Dia kaya, Bu. dia kaya bos. Terus kayak banyak lah penulis-penulis sukses yang sekarang kita lihat kayak Terelie, mungkin kalian pernah baca. Terus kayak apalagi ya, banyak lah gitu penulis-penulis yang kalian pasti tahu dan kayak namanya selalu ada karena kayak iya, dan karena senangnya dalam menulis itu kayak mungkin kita suatu saat akan meninggal, mungkin suatu saat kita akan hilang dari dunia ini, tapi nama kita tuh nggak akan pernah hilang dari buku. Tulisan kita abadi gak sih? Tulisan kita abadi, tulisan aku di caption nanti akan abadi gitu. Selama nggak di take down. Selama nggak di take down, selama akun itu masih ada, tulisan Abadi, akun itu coy. ada gitu. Jadi kayak do it for yourself gitu lah, kayak lakukan ini tuh untuk diri kamu sendiri, kayak kamu ingin dikenang sebagai apa gitu. Jadi kayak jangan takut untuk mencoba guys, kalian harus lebih encourage diri sendiri lah gitu, keluar dari pikiran kalian sendiri yang sebenarnya mungkin nakut-nakutin doang gitu. Kayak pikiran kita tuh kadang emang suka menakut-nakutin. Emang wajar lah manusia overthinking. Wajar, Gak ada manusia gak overthinking. Betul. Nah, paling cara terbaiknya adalah menyaring overthinking itu gitu loh. Ya, Kayak gimana cara kita menyikapi aja sih? betul, gimana cara menyikapi kita gitu. Misalnya kita overthinkingnya ini mah overthinkingnya emang cuma dari otak gue doang, ya udah berarti dibuang aja gitu. Kecuali kalau misalnya overthinkingnya emang terjadi di dunia nyata gitu kan, misalnya aduh aku overthinking aku nggak lulus tepat waktu misalnya, tapi emang kuliahnya acak adul Iya, gitu ya, emang itu harus diperbaiki gitu, emang harus di overthinking, Emang kitanya yang salah. itu emang harus di overthinkingin gitu. Tapi kalau misalnya overthinkingnya hanya dari kepala sendiri, berarti itu cuma pikiran-pikiran jahat kita aja yang sebenarnya nggak nyata gitu. Jadi kayak jangan takut untuk mencoba guys gitu. Oke, semoga sarannya Kayla tadi bisa memotivasi teman-teman semua ya yang mau terjun di dunia penulisan dan script writing ini. Jangan lupa buat kasih feedback yang baik ke podcast ini. Kalau kalian Easy on us ya guys. Kita newbie banget di dunia ini. betul, kalau kalian punya topik yang mau dibahas lagi, mungkin sama Kayla juga, gak selalu tentang penulisan loh guys. Iya, bisa tentang cinta. Bisa barangkali. Right. Kalau kalian punya topik lagi, calling aja Kayla. Betul, topik hidayat juga suka. Siapa lagi topik hidayat? Oke, mungkin itu aja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau join di dunia penulisan Guys. dan dunia script writing, supaya mungkin bisa jadi seperti Kayla atau penulis-penulis yang ada famous lainnya. Fatia Izati, Raditya Dika, terus Boy Chandra, siapa lagi yang nulis? Anwar. Betul. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Kasih feedback yang baik buat kita. Dan bye-bye. Bye.